Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Bercerita tentang seorang pemadam kebakaran jenius yang mengungkap mitos teka-teki kebakaran yang disengaja. Dibintangi oleh Joy Anderson yang berperan sebagai Sean, si damkar jenius. Disutradarai oleh Gonzalo Lopez yang dirilis pada tahun 2019. Film berawal dengan terjadinya sebuah kebakaran di malam hari. Banyak orang berkumpul di sana karena penasaran. Seorang pria bernama Sean masuk ke dalam sesaat setelah api dipadamkan. Rekannya memberitahu kalau penyebab kebakaran adalah sebatang rokok. Akan tetapi, Sean menemukan tutup botol minuman. Saat turun ke bawah, ia menemukan botol minuman di tong sampah. Ia segera menghampiri pria bernama Dylan. Dylan mengatakan ia tertidur di sofa ketika terbangun, api sudah menyala. Sean menjelaskan wanita tidak mungkin tidur di tengah ranjang yang besar. Kemungkinan ada yang menaruhnya saat pingsan. Sean mengatakan setelah tes DNA di botol itu keluar, pelakunya akan segera ditemukan. Mendengar itu, Dylan segera ingin kabur, namun Sean langsung menangkapnya. Esok harinya, Sean kembali bekerja seperti biasa. Saat tiba di kantor, temannya memberitahu bahwa kapten bernama Wedge ingin menemuinya. Sean segera memasuki ruangan kantor Wedge. Wedge mengatakan kalau Letnan Doyle memuji kejeniusannya dalam mengungkap kasus kebakaran. Setelah itu, Wedge memberikan data milik Maggie Renning yang akan menjadi mitra kerja Sean. Sean ingin menolak karena Wedge tidak mengetahui cara kerjanya. Wedge tidak peduli, ia hanya tidak ingin ada pekerjaan yang berbahaya. Semua orang membutuhkan rekan karena situasi bisa berubah kapan saja. Saat Sean keluar, Maggie menyapanya. Sean hanya acuh karena ia masih belum menerima Maggie sebagai mitranya. Di dalam mobil, Sean menebak Maggie belajar keahlian mesin dalam 4 tahun. Maggie menjawab kalau ia belajar selama 5 tahun. Di sisi lain, terlihat 5 anak pergi ke sebuah rumah milik keluarga Hunter untuk menerima hadiah Halloween. Seorang anak mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawabnya. Ketika anak itu memegang gagang pintu, tiba-tiba ledakan besar menewaskan 5 anak tersebut. Di saat Sean sedang makan, pamannya bernama Brian menghampiri. Brian mencoba memberitahu Sean untuk tidak melawan kapten. Sean mengatakan kalau dirinya sudah besar dan bisa mengatasinya sendiri. Tiba-tiba, sirena memanggil. Sean bergegas pergi ke mobil untuk melakukan tugasnya. Malam harinya, Sean bersama timnya serta polisi telah berada di TKP. Sean diberitahu ada 5 anak yang tewas karena salah satu dari mereka memegang gagang pintu. Setelah masuk, Sean meminta analisis Maggie tentang dari mana asal kebakaran terjadi. Setelah Maggie mengatakan konsleting listrik pada stiker, Sean langsung menganalisis tempat tersebut. Hingga akhirnya ia menemukan pemicu kebakaran bukan dari kamar itu. Percikan api berasal dari saluran udara yang artinya pemicu kebakaran berada di ruangan lain. Setelah menemukan tempatnya, Sean meminta Maggie untuk memeriksanya. Sementara ia akan keluar mencari makanan. Di luar, Sean memberitahu Doyle kalau ada korban 5 anak yang tewas. Kemudian, Brian meminta Sean agar segera mencari tahu sebab kebakaran tersebut. Lanjut, Sean menghampiri Maggie yang memeriksa pemicu kebakaran yang berawal dari AC. Sean melihat ke dalamnya dengan menganalisis kebakaran disebabkan kesalahan penyetelan. Akan tetapi juga ada satu hal aneh seperti ada yang memercikkannya sehingga terbakar. Kemudian mereka rapat membicarakan tentang 5 anak yang tewas karena terbakar. Mendengar semua itu bukan pembunuhan, Doyle segera pergi dari sana. Brian bertanya kepada Sean apakah ini pembunuhan. Sean tidak bisa memastikannya, tapi ia juga tidak mengatakan ini hanya kecelakaan. Lanjut, Brian menjelaskan kalau tidak ada yang menetapkan pemicu kebakaran ini berasal dari mana. Mereka harus menemukan si pemilik rumah terlebih dulu. Malam harinya, Sean kembali ke rumah. Ia segera membuka televisi untuk melihat berita tentang kebakaran Lincoln Park. Melihat berita itu, Sean mengingat masa kecilnya ketika rumahnya terbakar dan ia dikelilingi api di tengah kamar. Malam itu juga, Sean melakukan beberapa uji coba dengan mengetes percikan AC yang membuat terbakar untuk menemukan penyebab awal kebakaran. Setelah itu, Sean kembali bekerja bersama Maggie. Di kantor, terlihat 2 orang yang ditangkap Doyle. Brian menjelaskan kalau mobil mereka terlihat di kamera pengawasan, serta di dalam mobil mereka terdapat bensin dan alat congkel.
Sean menyebutkan mereka bukan pelakunya karena bensin dilakukan oleh orang amatiran. Sean juga menjelaskan kalau kebakaran dibuat oleh orang yang sangat profesional. Pembakar yang sangat pintar membuat kebakaran seolah kecelakaan. Mendengar penjelasan Sean, Brian mengatakan orang pintar itu bernama Ronald Bartel yang sudah berada di penjara puluhan tahun lalu. Di luar, Sean bertemu Doyle. Sean langsung meminta Doyle meningkatkan anak buahnya mencari keluarga Hunter. Doyle mengatakan kalau itu hanya sebuah kebakaran, namun Sean memaksa sebelum ada banyak anak lagi yang tewas. Setelah itu, Sean juga bertemu agen ATF atau petugas asuransi bernama Kunz. Ketika Sean melihat foto petugas damkar yang telah meninggal, Brian mengajaknya makan siang karena hari ini adalah hari ulang tahun ibunya. Namun, Sean menolaknya karena ia memiliki rencana lain. Malam harinya, ketika Sean bersantai di sebuah restoran sambil meneliti kasusnya, seorang wanita bernama Jenny mengatakan pemilik restoran takut kepada Sean. Sean menjawabnya mereka adalah teman karena ia pernah membantunya. Ternyata Jenny adalah anak dari pemilik restoran tersebut. Mereka berdua berbicara seolah akrab karena Jenny juga memahami tentang api. Bahkan mereka juga bercerita tentang ayah masing-masing. My father thinks I'm the... Everyone I know is either scared or... Did I just blow it? Esok harinya, Maggie memberitahu bahwa Doyle belum menemukan keluarga Hunter. Tiba-tiba ada panggilan darurat. Sean bersama Maggie bergegas pergi ke TKP. Setelah tiba, api masih berkobar, sedangkan Sean menaiki truk damkar. Saat melihat satu orang yang mencurigakan, Sean segera mengejarnya. Pria itu berhasil ditangkap dengan bantuan Maggie. Karena Sean melukainya, Maggie sedikit marah dan meminta Sean memanggil ambulan. Setelah Sean pergi, pria itu menjelaskan ia membakar atap karena kliennya menginginkan asuransi. Sedangkan kebakaran di Lincoln Park bukan ia pelakunya. Saat pria itu berada di ambulan, Maggie yang kesal mengatakan kalau ada orang yang menyewa untuk membakar rumah mereka. Singkat cerita, mereka berdua berada di rumah sakit untuk menemui si pembakar. Namun, dokter tidak memperbolehkannya. Tiba-tiba, Ronald memanggil. Saat Maggie bertanya siapa Ronald, Sean menjelaskan kalau Ronald adalah pembakar jenius yang melakukan pembakaran seolah kecelakaan. Ronald mengatakan kalau dirinya selalu memakan banyak gula sehingga diabetes agar bisa keluar dari penjara. Saat Sean ingin pergi, Ronald segera mengatakan soal Lincoln Park. Ia mengetahui berita ketika melihat datanya, dan anehnya Ronald seperti mengetahui apa penyebab kebakaran tersebut. Akan tetapi ia tidak mau memberitahukannya. Kemudian Ronald menceritakan soal kebakaran di West Haddon Street. Kebakaran yang menewaskan ayah Sean. Akan tetapi Ronald menambahkan ceritanya tentang si pembakar yang membakar 8 gereja. Setelah itu Ronald meminta Sean mengecek kalawit dan merkuri. Sebab ia mengetahui Sean pasti belum mengeceknya. Mendengar itu semua, Sean bergegas keluar dan memberitahu Maggie kalau api dibuat oleh sel 1 kali pemicu bertenaga baterai mikro. Malam harinya, Sean terus memikirkan kasusnya hingga ia memutuskan pergi ke TKP. Sean duduk di sofa TKP sambil memikirkan isi pikirannya sehingga anjingnya berbunyi. Sean segera menghampirinya dan ia menyadari bahwa pembakar menutup semua udara yang ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba, Maggie muncul. Sean menjelaskan inilah pekerjaannya. Ia lebih suka bergerak sendiri tanpa ada yang memerintah. Sean juga memberitahu Maggie bahwa si pembakar ingin membakar semuanya di rumah tersebut. Dan ini bukan soal si pemilik rumah, melainkan ada orang yang menginginkan hilangnya rumah tersebut. And what do you want me to do about it? Say to you, I think it was about the house. I'll see you tomorrow. Esok harinya, Sean menanyakan kepada Doyle apakah sudah mendapatkan kabar keluarga Hunter. Doyle memberitahu seperti yang dikirimkannya kepada Maggie. Namun hal ini bersangkutan dengan perusahaannya bernama Hunter System. Hunter System adalah perusahaan peningkatan misil. Sean bersama Maggie segera pergi ke sana. Manajer di sana menjelaskan kalau keluarga Hunter juga tidak datang ke perusahaan dan ternyata perusahaan itu juga terbakar. Kebakaran perusahaan itu diselidiki oleh Kunz. Mendengar itu, Sean ingin melihat di mana tempat kebakarannya. Manajer itu membawa mereka ke alat pendingin yang meledak karena panasnya bahan bakar padat. Rocket was unarmed, of course. Di luar, Maggie masih berpikir mengapa membakar gedung mereka sendiri. Di perjalanan, Doyle memberitahu Sean bahwa ada kebakaran mobil. Sean segera pergi ke sana untuk melihatnya.
Setelah tiba, Doyle mengatakan kalau yang terbakar adalah mobil keluarga Hunter. Terlihat beberapa orang terbakar bersama mobil tersebut. Di sana, Sean menghampiri agen bernama Johnson. Johnson langsung mengatakan apakah ada tempat makan di dekat sini. Di tepi jalan, mereka memesan hotdog. Dan Johnson menjelaskan kalau Hunter System mengalami kebangkrutan dengan subkontrak misil. Johnson beranggapan kalau kebakaran di gedung itu atas perintah keluarga Hunter. Dan tujuan membakar gedung adalah untuk menghilangkan misil atau prototip pengganti. Sedangkan yang asli disembunyikan oleh istrinya untuk dijual. Karena misil yang asli dibayar mahal oleh negara asing. Satu-satunya cara membawa misil itu adalah lewat dermaga. Di sini, Sean masih belum mempercayainya karena ledakan backdraft membutuhkan waktu beberapa jam sebelum ledakan untuk menghilangkan bukti. Lanjut, Sean dan Maggie kembali ke TKP. Dari jendela, Maggie melihat seorang ibu dan anak berduka cita di tempat kematian 5 orang anak yang terkena ledakan. Sang ibu menyebutkan kalau satu dari mereka bernama Eric adalah anak yang baik, cerdas serta membuat orang selalu tertawa. Maggie bertanya kepada anak itu apakah ia pernah memasuki rumah Hunter. Anak itu memberitahukan bahwa mereka mengubur mainan dino di taman sehingga membuat Nyonya Hunter marah besar. Singkat cerita, mereka sudah menemukan mainan dino tersebut dan membawanya ke departemen. Sean meminta rekan kerjanya untuk mengirimkan bukti tersebut ke orang IT Doyle. Malam harinya, Brian menghubungi Sean. Namun Sean tidak menjawab karena ia terlalu fokus menonton anjing di televisi. Esok harinya, Sean pergi ke departemen dan memberikan dokumen serta menjelaskan kalau perangkat keras milik Jen Hunter rusak karena lembab. Tugas mereka adalah meneliti cetakan perangkat keras tersebut. Dan kasus utama mereka adalah menemukan misil agar pembakarnya juga ditemukan. Beberapa rekan Sean kebingungan tentang angka di dokumen tersebut. Sedangkan Sean sedikit mengetahui kalau angka itu adalah nomor koordinat. Sean mengecek koordinat itu yang berada di kantor pengiriman. Singkat cerita, mereka sudah berada di sana. Sean menelusuri tempat tersebut hingga akhirnya menemukan pemicu di saklar listrik. Tiba-tiba, seorang pria muncul menendang Sean. Untungnya, Maggie juga muncul dengan menodongkan senjata. Sean berhasil menangkapnya, namun karena api sudah menyala, si pembakar melepaskan diri. Sedangkan Sean memberitahu Maggie untuk bergerak setelah si pembakar bergerak. Saat pembakar itu bergerak, Maggie bergegas keluar. Sedangkan Sean memecahkan jendela. Ketika mendengar suara anak kecil di lantai atas, ia segera naik melewati pipa. Anak itu berhasil diselamatkan, begitu juga dengan Sean walaupun ia terjatuh. Namun Sean tidak bisa keluar karena tertimpa pipa besi. Saat itu Brian memiliki kesempatan untuk menjelaskan salah paham antara mereka. Kalau dirinya bukanlah penyebab kematian ayah Sean. Saat itu ayah Sean menyelamatkan sahabatnya yang ternyata adalah seorang pembakar. Setelah mendengar itu, Sean mulai memahami semuanya kalau ia hanya salah paham kepada pamannya. Karena tembok tempat itu hampir roboh, Brian segera memanggil anak buahnya mengeluarkan Sean. Di saat Sean sendirian, Maggie menghampirinya. Ia bangga atas apa yang dilakukan Sean. Akan tetapi, Sean menjawab ia hanya damkar pengacau. Kecuali satu hal, ia selalu berhasil melawan api. Sean berpikir akan lebih baik menyingkirkan si pembakar daripada menyingkirkan api yang berada di depannya. Sebab jika tidak ada pembakar, tidak akan ada lagi kebakaran yang terjadi. Malam itu juga, Sean menghubungi ibunya untuk menanyakan kabar. Okay. Kemudian ia pergi ke penjara melihat daftar tamu yang menemui Ronald. Setelah melihatnya, ia terfokus kepada satu pria bernama Albert. Saat mendengar Brian memanggil, Sean bergegas pergi dari sana. Ketika ia tiba di departemen, Brian malah mengatakan Kunz akan mengambil alih kasus Sean. Dengan marah, Sean mengatakan ia hampir memecahkan semuanya. Namun, Brian memberikan Sean cuti untuk bersantai menenangkan diri. Di dalam mobil, Sean masih saja kesal. Dan terlihat dari belakang, Albert membawa mobil pan sambil melihat departemen. Lanjut, Sean menghubungi Jenny agar menemaninya malam ini untuk mencari solusi. Di malam itu, Sean memberitahu kalau ia hanya mengetahui sedikit lokasi. Namun sebelum mengetahui dari mana mereka terhubung, Jenny mulai mencari tahu tentang keterhubungan menggunakan menara ponsel. Bisa saja istri Jen Hunter memasang pelacak di misil yang Sean cari. Sean segera menghubungi temannya agar memeriksa perusahaan ponsel untuk mencocokkan nomor yang Sean temukan dengan menara ponsel.
Esok harinya, Sean terbangun karena anjingnya merengek melihat ke bawah ranjang. Ketika Sean memeriksanya, ternyata ada pemicu di bawah tempat tidurnya. Ia segera membangunkan Jenny dan memintanya menjauhi ranjang dengan pelan. Setelah berhasil, Sean memerintahkan Jenny memanggil bantuan. Beberapa saat kemudian, Brian muncul. Ia segera masuk dan di sana tercium bau gas yang sangat pekat. Brian turun ke bawah untuk merusak pipa gasnya. Sean mengatakan bisa saja ada pemicu kedua. Sean melarang Brian untuk merusak pipa, namun Brian tetap melakukannya. Tiba-tiba, ledakan terjadi yang menewaskan Brian. Esok harinya, semua anggota departemen melepas kepergian Brian dengan penghormatan penuh karena kegigihannya menyelamatkan Sean. Ketika Sean sendirian, rekan-rekannya menghampiri dan menyebutkan semua nomor sesuai dengan menara seluler. Akan tetapi, mereka tidak bisa mengambil kembali kasusnya. Namun, Watts tidak peduli. Ia menyerahkan semuanya dan memberikan dukungan penuh kepada Sean untuk mengungkap semuanya. Sean mengatakan ia harus melakukan satu pekerjaan lebih dulu. Lanjut, ia menemui Ronald di penjara dan menanyakan kenapa dua pembakar profesional menemuinya dan kemana mereka akan mengirim paket misil tersebut. Awalnya, Ronald tidak mau memberitahunya dengan mengalihkan pembicaraan. Karena selalu didesak oleh Sean, akhirnya Ronald memberitahu kalau kedua tamunya hanya bertanya bagaimana menyulut kebakaran seolah kecelakaan. Dan lokasi yang bisa membuat kebakaran besar adalah yang banyak mengandung propana. Setelah mendengar itu, Sean langsung pergi. Di jalan, Maggie menghubunginya dan memberitahukan tentang radius nomor yang sudah mereka lacak sangat dekat dengan menara. Sean tidak terlalu peduli. Ia hanya menginginkan Maggie memeriksa database Hamzat yang memiliki sumber propana. Di pelabuhan, penjaga memberitahu Sean bahwa kontainer berada di pelabuhan ini hanya selama 72 jam. Setelah itu akan diberangkatkan. Lanjut, Sean pergi lewat belakang memasuki pelabuhan. Di sana, ia menemukan satu pemicu yang tersimpan. Ia segera melepaskannya agar tidak ada lagi yang terbakar. Kemudian, Sean bertemu dengan Doyle untuk memberitahu apa yang dikatakan Ronald. Mereka bertemu secara rahasia karena kasus ini bukan lagi milik mereka. Namun, Sean masih ingin membuktikan kalau semua teka-teki akan berhasil dipecahkan. Malam harinya, Sean pergi ke pelabuhan dan memeriksa beberapa kontainer hingga ia menemukannya. Sean langsung menandai kontainer tersebut dan menunggu hingga pagi dari kejauhan. Esok harinya, Sean melihat kontainer yang ia tandai akan dibawa sebuah truk. Di sisi lain, Maggie mengawasi Sean dari kejauhan. Melihat truknya berangkat, Sean segera turun. Terlihat truk Albert berhenti karena menunggu ledakan. Namun ledakan itu tidak pernah terjadi. Sesaat kemudian, Sean muncul dengan senjatanya dan memerintahkan mereka untuk turun. Saat Sean memberitahu ledakan tidak akan terjadi, Albert langsung menembak Sean di bagian perut. Rekan Albert juga ingin menembak Sean, untungnya Maggie lebih dulu menembaknya. Namun Maggie juga ditembak Albert saat menghampiri Sean. Sean mengatakan misil itu mungkin sudah dalam perjalanan ke Cina. Albert meminta Sean berdiri untuk melihat isi kontainer tersebut. Ketika kontainernya dibuka, tiba-tiba sebuah ledakan menewaskan Albert. Ternyata Sean sudah memasang pemicu di pintu kontainer tersebut di malam saat ia menandainya. Setelah itu, Sean segera membawa Maggie pergi menjauh karena truknya akan meledak. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sean melihat rumahnya sudah tidak bisa lagi ditempati. Ia bersama Jenny akan mencari rumah baru untuk tinggal bersama sebagai sepasang kekasih. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari. Jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.